Tadi kalau ditanya tentang bagaimana kalau media massa itu digunakan sebagai kampanye partai politik, apakah itu bentuk pendidikan politik ke masyarakat? Kami lebih dari sepakat, kita beyond setuju lah ibaratnya. Bahwa sebenarnya kalau teman-teman tahu, di sejarah ya, kalau di Amerika itu pertama kali debat kandidat itu disiarkan dalam televisi, zaman John Kennedy, itu buat partisipasi pemilih meningkat jauh. Dan hal ini menunjukkan bahwa ada pendidikan politik yang jelas penting dan kemudian diketahui masyarakat itu membuat mereka aktif di politik. Nah, kalau kita bicara hari ini, siapa presiden yang kemudian naik, yang kemudian menggunakan media massa sebagai cara untuk berkampanye? Hampir nggak ada. Bahwa Obama itu terkenal lewat Twitter. Yang namanya SBY dari pengurusannya sebagai presiden bikin Twitter, penting sekali. Terus apakah itu bentuknya pencitraan? Enggak juga. Pencitraan satu sisi untuk dia, tapi di sisi lain itu menunjukkan masyarakat bahwa ini loh politisi. Bagaimana Anda kalau menjadi politisi harus bagaimana gitu. Bisa jadi sarana kritik buat Anda untuk jadi politisi, untuk memperbaiki diri dan segala macamnya. Juga sebagai sarana pembelajaran. Kalau nanti ketika Anda jadi politisi, harusnya bagaimana komunikasi dengan rakyat. Dan jelas, ketika kemudian kita memahami media sebagai sarana yang paling efektif memberikan pesan ke masyarakat. Ini ada teman saya di sana, Afi, dia sosiologi, dia pengen cita-cita jadi sosiolog media. Karena dia tahu betul bahwa media hari ini lebih berpengaruh. Kalau partai politik punya fungsi untuk mendidikan masyarakat, sementara dia tidak menggunakan media paling efektif, apalah artinya itu. Jadi kemudian kalau kita ditanya sepakat atau enggak, sepakat banget. Nah, ini ada Uze, dia anak politik juga. Dia bakal jelasin lebih jauh lagi. Ya, sudah clear rasanya dijelaskan oleh rekan kesehatan bahwa kita lebih dari setuju ketika media massa itu digunakan untuk ini ya, publikasi politik, untuk pendidikan politik itu kita setuju banget. Hanya saja di sini ketika kita berbicara tentang politik, kita berbicara tentang kompetisi teman-teman semuanya. Buat sebuah kompetisi ketika tidak ada wasit apa jadinya? Coba sebutkan ada nggak perlombaan atau apapun yang formal itu nggak ada wasitnya? Ada nggak? Nggak ada, pasti ada rules gitu ya. Ada aturan yang mengatur itu. Maka oleh karena itu tetap saja oleh kami setuju regulasi membatasi itu harus ada. Seperti misalnya partai politik atau orang-orang politik boleh memiliki media massa. Hanya saja media massanya itu tidak boleh berpihak, tidak boleh cenderung terhadap satu belah pihak. Mungkin teman-teman yang sebut saja ada beberapa stasiun TV yang dimiliki oleh partai politik, lalu kecenderungannya jelas ya. Iklan apapun itu dia bicara dia siapa tapi disorot 2 jam lebih itu biasanya juga misalnya kan. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Itu seperti mengarahkan media massa untuk setuju atau cenderung ke satu arah politik. Itu nggak boleh karena media itu harus netral. Seperti itu teman-teman semuanya. Harus ada regulasi yang mengatur untuk itu. Saya ceritakan di Jerman ya. Di Jerman itu kompetisinya lebih netral, lebih setara. Di Jerman, publikasi pendidikan politik itu ditayangkan di televisi pemerintah kalau saya tidak salah. Dan itu rata, semua partai politiknya dikasih waktu yang sama untuk bisa mengampanyekan politiknya. Itu bagus. Cuma ketika berbicara tentang konteks Indonesia, kita belum bisa mengarah ke sana. Gitu. Ya, cuma kita sepakat. Ya. Cuma satu hal saja ketika media dimiliki oleh orang politik, boleh, tapi medianya tidak boleh cenderung kepada satu pihak. Itu catatannya. Sekian, terima kasih.